Kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini kita coba teruskan kembali ya, ada sebuah, sebut saja, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kristen. Perang Dunia Kristen Pertama dan Perang Dunia Kristen Kedua. Perang Dunia Kristen Pertama itu terjadi sekitar 5 atau 6 lalu ya, tentang bagaimana keributan antara kelompok Oneness Pentakosta atau Oneness atau Sabelian versus atau melawan kelompok Trinitarian. Atau Trinitarian ini sering diledek oleh orang Oneness sebagai kelompok tari-tarian. Nah, pagi kemarin ya, atau pagi tadi saya sudah membuat semacam video yang lumayan, sudah dapat 1048 views ya, tentang Fatimah Sadia, Joshua Tu dan Pendeta Sarah dan kawan-kawan ya, Oneness atau kelompok Yesus Only atau Sabdian gitu ya, atau apalah terserah, siap berdamai, dialog atau tempur dengan Trinitarian. Nampaknya video yang diupload oleh Kalam Kristus ya dari Pak Joshua Tuwo dengan mengumpulkan potensi-potensi yang ada ya, termasuk dalam tanda kutip nabinya yaitu Paul Zeng dari Jerman. Di sini kan yang jelas ya, pemimpinnya ada Joshua Tuwo ya, orang yang mungkin yang agak sedikit berpengaruh itu ya Paul Zeng, menampilkan si Fatimah Sadia, si Pendeta Sarah dan kawan-kawan. Oke, mereka siap berdialog dan mereka mengajukan semacam, sudah saya rekam ya, ini rekamannya, namanya terjawab oleh kelompok daripada tari-tarian atau kelompok Trinitarian ya. Ini diantaranya kan udah saya buatkan list ini yang ada pada video ini kan. Jadi video ini kan jelas saya menyampaikan ini loh yang ditanyakan gitu kan. Ini nampaknya terjawab gitu, langsung direspon cepat oleh kelompok Trinitarian ya, yaitu diantaranya oleh si Rudy Hannes Hutagalung ya, Begoders, Joshua Tuwu dan kaum Bando. Jadi sekarang Begoders ya sebagai julukan yang biasanya dilayangkan ke Muslim oleh si Rudy Hannes sang debater, namanya sekarang tembakannya ke kelompoknya Joshua Tuwu CS sebagai Begoder dan Bando. Kenapa Bando? Karena banyak ibu-ibu yang pakai tutup kepala kan gitu kan, tutup jidat lah gitu kira-kira. Juga direspon cepat oleh Pak Layar Teologi dengan judul Oneness, Trinitas tidak ada dalam Alkitab karena tidak ada tertulis kata Trinitas dalam Alkitab. Dan sudah lama sebelum tadi ini Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertamanya ini ya sekitar 6 bulan lalu. Ini Pak Deki pun menjawab ini. Joshua Tuwo memang pengajar sesat. Ini kejam, bukan kejam sih, keras sekali gitu ya, keras sekali. Oke. Nah, kita lihat sini ya, di sini eh, ada beberapa list pertanyaan yang sudah saya buatkan, baik dari Fatimah Sadia atau apa, yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah produk teologi gitu. Bahwa Oneness atau kelompok mereka lah, itu kelompok Joshua Tuwu CS, yang mana Joshua Tuwu itulah guru besar daripada Fatimah Sadia, adalah Alkitabiah dengan semboyan back to Bible, kembali ke Alkitab. Dijawab oleh mereka. Ya, ini jawabannya kita lihat sini ya. Dari ini ya, dari sang debater dulu ya. Oke, atau sebuat ikhtisar dulu lah. Ikhtisar yang tidak perlu saya tayangkan ini ya. Ikhtisar dari Pak Rudi Pan Layar Teologi lah, bahwa klaim harus adanya kata-kata Trinitas dalam Alkitab itu adalah lemah. Kenapa? Tidak semua yang di tidak harus ada tulisan kalau sudah ada maknanya gitu. Di sini kan Pak Roditan Karena menyampaikan. pendekatan itu terhadap apa yang tertulis itu, ya nanti kita akan tahu bahwa itu hanyalah salah satu metode gitu, ya untuk memahami makna itu. Mungkin Pak Henditan ini kan mengajari kepada orang-orang Oneness ya, tidak harus letterlock nas gitu ada, kalau memang maknanya ada. Contoh begini misalkan, bapak dan ibu memiliki anak yang bernama Tuti, misalkan Tono dan Budi. Sudah selesai. Itu sebuah nas ya. Bapak dan ibu memiliki misalkan anak bernama Tono, Tini dan Budi. Oke. Pertanyaannya, apakah harus disebutkan? Mana katanya tertulis bahwa keluarga itu memiliki 3 anak? Tidak ada. Atau keluarga itu adalah 5, keluarga itu berisi 5 isi keluarga, kan nggak ada. Jadi intisarinya yang penting esensinya ada, maka tidak perlu dan tidak harus ada nas kata-katanya lah gitu kira-kira. Pak Hendy kan orangnya tuh pendekatan logika, dia menggunakan logika, sains, matematik dan seterusnya. Ya, demikian. Jadi Pak Rudi Yohanes pun menjawab ya, tapi dengan cara santuy, dengan cara logik ya.
Tapi si sang debater namanya agak-agak keras dikit ya, dan dia menantang Joshua tuh, ayo kita debat lagi kan gitu. Ini sebuah debat yang kedua kalinya. Saya sudah buat searching 5 bulan lalu mereka pernah berdebat dengan tema yang sama, tematik yang sama. Jadi ini semacam perang dunia kedua gitu loh. Perang dunia pertamanya 5 bulan lalu, perang dunia keduanya sekarang ya. Kita coba dengarkan bagaimana ya sang debater menyampaikan respon. Enggak, orang itu enggak terima. Ya sudah. Tetapi maunya mereka ini sama seperti Islam. Islam tidak terima Yesus disalib. Maka mereka bukan keluar ya, tidak menamakan diri Nasrani, tetapi menamakan diri Islam, ya kan? Muslim. Setelah itu kitab sucinya ada. Itulah sebabnya ketika Ahmadiyah itu mereka buat keliru, nyatakan keliru atau dipersalahkan ya. Mereka bilang ya jangan pakai nama Islam, itu bagus, bukan misalnya agama Ahmadiyah misalnya gitu, jangan Islam, kitab sucinya pun jangan Al-Quran. Jadi tidak ada kerancuan. Saya setuju dengan si Joshua Teo, katanya Tuhanmu dan Tuhanku beda. Ya sudah, mungkin dia mengatakan Tuhan orang Kristen, ya biarlah orang Kristen. Dia pun harus legowo bahwa Tuhan orang Kristen ya biar begitu. Tuhannya dia ciptakan sendiri. Ganti namanya mungkin agama Joshua Teo atau kaum Bando. Kaum Bando kan, iya orang ini pakai bando semua kawannya, yang laki-laki pun nanti pakai bando ya. Nah kita lanjut dikit lagi ya. Bisa mempengaruhi dan meyakinkan saya supaya saya ikut kalian. Tapi kalau saya yakin Tuhan saya benar, misalkan kepercayaan saya benar, saya yang penuh gairah mendoakan Anda supaya satu waktu Anda juga dijamah oleh Tuhanku dan Anda kemudian diselamatkan. Kira-kira seperti itu prinsip bertoleransi namanya, gitu kan? Ya. Nah, supaya nggak lama-lama kita mungkin bisa lewatkan aja ya. Dia penting comot-comot ada firman Tuhan, asal ada kata di situ entah apa ya itulah itu. Ya, coba. Saya lupa membuat ini. Teman saya seperti itu ya. Tetapi ketika ada orang yang terus-menerus menghakimi kita seolah kita ini adalah golongan bidat menurut pandangan dan pemahaman mereka oleh karena doktrin, begitu ya. Nah, dia bilang kita ini golongan bidat karena pandangan doktrin. Memang benar lah, doktrin yang membuat orang bidat atau tidak, ya kan? Kalau kalian tidak mau begitu ya sudah, jadi golongan seperti yang pernah saya bilang. Ya nggak usah punya agama tetapi pengikut Kristus. Saya berani kok mengatakan saya pengikut Kristus. Kan demikian ya. Nah orang ini mulai menggiring-giring ya. Oh lupa saya, nanti kalau kalian lihat si Joshua bilang orang masuk Muslim jadi takut begini, bukan setelah dilihat begini. Dari sini kita jelas ya si Rudi Yohanes Sotagalung ini sang debater dengan Fatimah Sadia memiliki dua perbedaan pendapat ya dalam kesaksian sebagai murtadin ya. Rudi Yohanes menentang. Kenapa? Apabila diklaim bahwa Yesus datang kepadaku entah berupa mimpi, entah nyata atau bagaimana, kata sang debater, itu berarti sudah turunnya Yesus dan itu sudah merupakan kenabian, sedangkan nubuah sudah tertutup gitu ya dengan Alkitab ya, yaitu kitab Revelation, kitab Wahyu yang terakhir. Nah, sekarang sama dengan pandangan dari Pak Dr. Deki ya, bahwa Pak Dr. Deki di sini menyinggung bahwa Yesus tubuh mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Itu tidak bisa, kata dia begitu. Silakan dicek ya di sini di Verbum Veritatis ya, tanggal 15 Agustus 2020. Kalau kalian sudah mendapatkan pencerahan baru dari Tuhan, berarti kamu sudah jadi nabi. Sementara kenabian sudah selesai, kata dia gitu. Ditunjukkan ini Alkitabnya. Sebanyak sekian pula kitab terakhir dengan kitab Wahyu. Oke, jadi di sini ada beda pendapat tentang pertama kesaksian bahwa murtadin bertemu Yesus dan mengatakan ABCD. Nah, apabila tidak Alkitabiah maka itu sudah bahkan kejam sekali ya si Rudi Yohanes bahwa itu adalah dari iblis. Apalagi pengakuan murtadin katanya bertemu Yesus ketika umroh, ketika haji, ketika sholat malam, itu kata nggak bisa, kata si Rudi Yohanes. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat pencemburu. Tidak mungkin katanya orang-orang yang di gereja saja tidak bertemu, apalagi ketemu di saat umroh, saat naik haji kan itu terkesan direkayasa kan untuk mempengaruhi orang Muslim gitu masuk ke dalam Kristen. Mungkin begitu maksudnya. Sampai juga CMKC kan, saya akan naik haji bla 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 dan seterusnya. Itu sebuah trik ya.
perbedaan kedua ada tadi masalah konsep Trinitas. Ya, si Fatima menafikan bahwa Trinitas ini adalah produk teologi gitu ya. Sementara si sang debater tidak demikian ya. Itu demikian ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana yang pendapat yang paling keras dari sini ya. Dari Pak Dr. Deki ya. Jadi ini adalah jawaban fresh ya hari ini. Si sang debater menjawab, kemudian Pak Rodipan pun hari ini menjawab langsung. Nah, dari Pak Dr. Deki belum ada jawaban, tapi ini saya bilang tadi, ini perang dunia pertama yang diteruskan dengan perang dunia kedua dengan tematika sama seputar ini. Ini seputar ini yang sudah saya share kemarin kan, bahwa pertama-tama klaim dari orang Oneness bahwa Kristen yang sekarang itu adalah hasil teologi. Dua, katanya tidak Alkitabiah, mereka tidak jujur dengan Alkitabnya. Dijawab di sini nampaknya oleh Pak Dr. Deki. Kita dengar dulu ya bagaimana dia menyampaikan. Dia keras. Saya bilang tadi pada kini tidak ada ampun. Ya, itu kenapa kata Pak siapa si Tamparagi katanya adanya dalam Kristen itu adalah heretic hunter. Heretic berarti kan bidat, ya, sesat. Hunter berarti pemburu gitu. Dan mereka lebih kejam memburu orang-orang heretik daripada memburu orang-orang Muslim. Karena orang Muslim itu sudah jelas identitasnya kan, bukan seorang munafik ya. Tapi kalau heretic hunter dianggap munafik, menghancurkan gereja dari dalam gitu loh, menghancurkan kekristenan dari dalam, sehingga kalau didiamkan akan membuat dunia Kristen itu hancur. Nah, dan ini dapat diakui ya di video Pak Verbum pun disampaikan, katanya, jangan kamu nyuruh saya bersopan santun sama kalian. Ini bla bla bla, ujungnya tuh kalian adalah penghancur kekristenan. Ini dengerin ya bagaimana dia nyampaikan dengan keras. Yang sudah menjelaskan tentang kenapa kita perlu atau kita boleh menggunakan istilah Trinitas, even istilah itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kamu punya waktu Joshua T, kurangi tampil mentereng di depan kamera, ambil itu buku-buku dan belajar dan baca, supaya jangan sampai kamu membuka mulut, kamu langsung kelihatan goblok. Saudara-saudara, saya tidak punya keramahan terhadap pengajar sesat. Jadi jangan expect saya berkata-kata yang ramah terhadap seorang pengajar sesat. Saya tidak punya keramahan terhadap para pengajar sesat. Sebab orang-orang ini membahayakan nasib kekekalan dari umat Tuhan. Dari umat Tuhan. Nah, teologi tidak dimaksudkan sekadar untuk mengulangi kembali apa isi Alkitab. Dan memang itu tidak cocok dengan pengalaman manapun. Saudara tidak pergi ke gereja. Kemudian hari ini kita dengar firman. Jadi beliau memang tidak ada tawar-menawar. Keras terhadap kebidatan lah. Atau tafsir bidat gitu ya. Meskipun di sini kan si Fatimah Sa'diyah itu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan menghakimi. Yang berhak menghakimi adalah Yesus. Ya. Bahkan si layar teologi pun malam kemarin dia masih lunak gitu loh. Sudahlah katanya, silakan aja dibuat blog lain kan gitu kan. Iya, tapi sekarang apa yang dikeras juga mempertahankan Trinitas. Oke, sekarang bagaimana kan saya bilang, kita tidak sedang nonton mereka ribut ya. Kita tidak sedang menonton mereka ribut, tapi mengambil hikmahnya kan. Pertama yang kemarin saya sebutin ya, betapa hikmahnya adalah tentang konsep teologi ketuhanan dari Kristen itu rumit sekali. Dalam Islam simpel saja saya bilang, cukup al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah cukup bahwa Allah itu adalah esa satu. Dia cukup dengan dirinya, tidak perlu Roh Kudus, tidak perlu siapapun, dia tetap eksis sebagai Tuhan. Beda dengan Trinitas, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti tidak ada konsep anak. Ya, dan dalam Trinitas atau Oneness tetap mereka mengakui adanya anak Tuhan. Bedanya kan kalau Trinitas adalah anak Tuhan, ya anak Tuhan, Yesus, titik. Firman yang menjadi manusia. Sementara Oneness mengatakan anak Tuhan ketika sudah terbang ke angkasa, sudah menjadi Tuhan. Itu bedanya, oke? Dan Oneness itu percaya bahwa Bapa adalah anak. Ya. Kapan Bapa menjadi anak? Ya pada saat terbang tadi, menurut Pak Henditran, dan seterusnya. Oke, dan Roh Kudus adalah juga sekaligus Bapa, sekaligus sebagai Yesus. Itu kenapa tadi kalau orang bermimpi ketemu Yesus, ya bertemu dengan Tuhan. Ya, bukan lagi bertemu Roh Kudus dan seterusnya. Sehingga tadi ini yang menjadi bahan ribut. Kenapa kata Pak Deki, kalau orang sudah mendengar kata-kata Tuhan sudah menjadi nabi, dan itu sudah selesai di dalam kitab Revelation. Tidak boleh lagi orang mengklaim dirinya adalah bertemu dengan Yesus kan gitu. Sama juga dengan Bune Paretas Solihin sebenarnya. Oke, dalam Islam gimana? Dalam Islam simpel saja tadi kan. Tidak perlu siapapun, Allah cukup dengan dirinya.
Ada malaikat kah sebagai Roh Kudus misalkan, adakah anak atau sebagai nabi atau apa, tetap Tuhan itu ya Tuhan, sufficient. Dia berdiri di atas dunia, qiyamuhu binafsi sihi. Tidak beranak dan tak diperanakan, tidak boleh ada konsep anak baik genetis maupun teologis, oke. Terakhir lagi lah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Manifestasi zat Allah tidak ada, yang adalah manifestasi asma-asma Allah. Artinya apa? Asma-asma Allah itu mewujud dalam bentuk kerja-kerja Tuhan yang terbentuk dari karyanya gitu loh. Tapi zat Tuhan tetap tidak ada yang bisa menjangkau. Dia ada di ketinggian yang tak tergapai, di kemahaaziman yang tak bisa ditembus. Oke, demikian. Nah, bagaimana dalam Islam berhubungan dengan beda pendapat ini ya? Nabi bersabda bahwa perbedaan pendapat di umatku adalah rahmat ya. Ikhtilafu ummati rahmah ya. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Nah, bagaimana kita menafsiri perbedaan pendapat ya, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Ini di sini Quran merintahkan kita. Nabi juga berkata kan, ku tinggalkan 2 perkara kepadamu, kalian tidak akan sesat setelahku, yaitu apa? Al-Quran dan hadis atau sunnah. Oke, sunnah berarti apa? Perkataan Nabi atau apa yang Nabi bolehkan. Itu hadisnya. Hadis ini kan selaras dengan Al-Quran An-Nisa ayat 59 ya, yang berbunyi fa'in tanazatum fi say'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsan. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. Demikian ya. Jadi Al-Quran ini diteruskan lagi dengan hadis Nabi tadi. Ku tinggalkan 2 perkara kepadamu, engkau tidak akan sesat setelahku, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, demikian kita pun kalau beda pendapat dengan NU, Muhammadiyah, berbeda pendapat, ya silakan saja, nggak masalah. Karena sudah saya yakin bahwa perbedaan pendapat, kenapa disebut rahmat? Sebelum tadi, kita tidak memiliki permasalahan teologis tentang ketuhanan. Sudah finish dari mulai Nabi Muhammad menyampaikan sampai sekarang. Beda dengan Kristen yang sudah 20 abad atau 2000 tahun mereka masih ribut masalah konsep Tuhan. Perbedaan pendapat hanya pada masalah masalah ibadah lah, syariah gitu ya. Ya nggak masalah, ada yang kunut, tidak kunut, ada yang bilang kunut itu bid'ah, ada yang tidak, itu nggak masalah, silakan aja ribut. Ya, tapi di antara kita tidak boleh saling menyebut kafir, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kafir itu hanya yang diperintahkan dalam Quran ya, yaitu menyebut mereka yang menganut Trinitas ya, dengan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, dan menyebut kafir kepada yang mentuhankan Yesus ya. Sesuai ayat juga, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Isa bin Maryam, kan gitu, wal Masih bin Maryam. Oke. Demikian saya kira studi lintas agama kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi apa intisarinya? Perang dunia sudah berjalan. Perang dunia pertama 5 bulan lalu, perang dunia keduanya adalah sekarang ini, namanya perang dunia Kristen. Ya, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.